Jerman Barat menyuplai 2 kapal selam kelas U-209 1300 ke Indonesia pada awal 1980-an, menggantikan posisi Uni Soviet yang telah menjual 12 kapal selam Whiskey pada awal 1960-an. Dibandingkan dengan kapal selam buatan Uni Soviet, masa pakai kapal selam produksi Howaldtswerke Das 12 jauh lebih lama karena hingga kini satu buah U-209 1300 masih dioperasikan oleh Indonesia. Walaupun beberapa tahun lalu Indonesia telah membeli 3 kapal selam dari Korea Selatan yang diklaim sebagai turunan U-209, namun nyatanya kapal selam itu hingga kini lebih banyak terikat di dermaga daripada berlayar melaksanakan patroli. Sementara kontrak penambahan kapal selam dari negeri ginseng kini nasibnya tidak jelas karena Kementerian Pertahanan tidak puas dengan kinerja 3 kapal selam awal. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa beberapa galangan Eropa berupaya untuk kembali mengisi pasar kapal selam Indonesia. Selain Naval Group, ThyssenKrupp Marine System (TKMS) yang menjadi penerus Howaldtswerke Das 12 juga berminat untuk merebut kembali pasar yang sebelumnya telah direbut oleh DSME. Keahlian dan pengalaman galangan yang bermarkas di Kie ini dapat membuat kapal selam yang tidak diragukan lagi. Namun seberapa besar peluang produsen kapal selam Jerman untuk dapat melakukan penetrasi pasar ke Indonesia? Sejak beberapa waktu lalu, TKMS telah menawarkan kapal selam U-209 Next Generation kepada Indonesia. Kapal selam ini merupakan pengembangan lanjutan dari kelas U-209 dengan panjang 66 meter dan tonase kurang dari 1.800 ton. Diperkirakan tonase kapal selam ini di antara 1.500 ton hingga 1.700 ton. Penawaran Jerman didasari oleh karakter Indonesia yang selalu terbiasa dengan sistem senjata tertentu sehingga menawarkan U-209 Next Generation sebagai solusi. Namun Indonesia telah menampik tawaran tersebut karena tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini dan ke depan. Sejumlah sumber yang mengetahui penawaran U-209 Next Generation menyatakan bahwa penolakan didasarkan pada alasan bahwa Indonesia membutuhkan kapal selam dengan teknologi terkini dengan tonase 1.800 ton ke atas. Sebagai alternatif atas penolakan itu, Indonesia meminta agar TKMS menawarkan kelas U-214 sebagai salah satu calon kapal selam Indonesia masa depan. Permintaan Indonesia merupakan suatu hal yang wajar, akan tetapi nampaknya bukan suatu hal yang mudah bagi galangan Jerman ini. Menurut sumber-sumber yang memiliki informasi mengenai permintaan kapal selam U-214, TKMS terlihat enggan menawarkan kapal selam itu ke Indonesia. Alih-alih mengiyakan permintaan Indonesia, galangan yang juga memproduksi fregat kelas 125 ini malah bersikeras dengan kelas U-209 Next Generation. Menjadi pertanyaan, mengapa TKMS terlihat enggan menawarkan kelas U-214 kepada Indonesia? Tidak ada jawaban pasti atas pertanyaan tersebut, sehingga memunculkan sejumlah spekulasi seperti Jerman enggan melepas tipe kapal selam itu karena varian kelas U-214 digunakan oleh negara lain di kawasan Asia Tenggara. Dengan kondisi demikian, nampaknya sulit bagi Indonesia untuk menjadi operator kapal selam U-214, kecuali apabila pemimpin Indonesia melakukan intervensi dengan mendiskusikan isu tersebut dengan mitra di Jerman. Di masa lalu, pemimpin Indonesia mempunyai kedekatan hubungan personal dengan pemimpin Jerman, khususnya antara Presiden Soeharto dan Kanselir Helmut Kohl dan juga Menteri Negara Riset dan Teknologi B.J. Habibie dengan Kanselir Kohl. Diduga kuat keengganan TKMS untuk menawarkan kelas U-214 kepada Indonesia terkait dengan aspek politik, sehingga jalan keluar atas permasalahan ini adalah solusi politik pula. Kalau kondisinya demikian, masih adakah peluang bisnis bagi TKMS di Indonesia? Sepertinya peluang bisnis yang tersedia bagi TKMS hanya yang terkait dengan kapal selam, bukan kapal permukaan seperti fregat. Peluang bisnis pada kapal permukaan di Indonesia telah direbut oleh Inggris dan Italia. Upgrade 3 kapal selam buatan Korea Selatan nampaknya merupakan peluang bisnis satu-satunya yang tersedia bagi TKMS di Indonesia saat ini. Kementerian Pertahanan telah mengajukan permintaan anggaran kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk membiayai upgrade kapal selam buatan Korea Selatan.
Memang program upgrade kapal selam yang di masa dinasnya belum mencapai 5 tahun adalah suatu hal yang aneh. Akan tetapi, itulah harga yang harus dibayar Indonesia atas keputusannya memilih kapal selam yang unproven. Pertanyaannya adalah, apakah TKMS akan mengambil peluang bisnis yang tersedia?